Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marich. Selamat datang di channel saya. Coba-coba, kalian pernah kepikiran nggak sih kalau ada seseorang yang tiba-tiba muncul dari masa lalu atau munculnya dari masa depan? Gimana kalau ada orang yang ngaku nih dari tahun 2050 gitu? Terus mereka tuh bawa bukti yang nyata. Atau gimana kalau ternyata kita sendiri nih, atau kamu sendiri gitu adalah seorang time traveler tanpa disadari. Kita tuh pernah gitu kayak ke masa depan atau ke masa lalu gitu tanpa disadari. Nah, di video kali ini kita bakal sama-sama ngebahas semua hal tentang time traveler. Jadi dari mulai teori ilmiahnya, kejadian-kejadian misterius gitu, sampai kemungkinan bener enggak sih perjalanan waktu itu sendiri. Siap-siap, langsung kita mulai ya. Oke, sebelum kita masuk ke cerita-cerita yang gokil tentang time traveler, kita membahas dulu apa sih perjalanan waktu itu. Secara teori, perjalanan waktu itu adalah kemampuan untuk bergerak maju atau mundur dalam dimensi waktu. Nah, kita semua ini sebenarnya tuh udah jadi time traveler loh, bener gak sih? Iya kan? Kan kita semua lagi jalan nih ke masa depan. 1 detik, per detik lah bisa dibilang. Ini terus-terusan maju kan? Itu artinya kita time traveler dong. Cuma masalahnya, kita nggak bisa nge-skip gitu kan? Kita nggak bisa nge-skip masa yang sekarang terus tiba-tiba ada di masa depan dalam hitungan menit. Atau balik lagi dulu deh, bentar ke masa lalu buat ngubah sesuatu. Atau bisa gak sih? Bisa gak sih sebenarnya? Jadi gini ya, berdasarkan teori relativitas Einstein, waktu itu nggak mutlak. Jadi artinya, waktu bisa melambat atau dipercepat tergantung situasi. Contohnya apa? Contohnya nih, efek dilatasi waktu. Jadi kalau misalnya kalian naik pesawat luar angkasa, super cepet gitu kan, yang hampir mendekati kecepatan cahaya, itu waktu buat kita nih, itu bakal berjalan lebih lambat dibanding orang-orang yang ada di bumi. Ini bukan fiksi, ini udah terbukti di eksperimen. Ini bukti secara ilmiah, bukti nyata. Terus ada juga konsep wormhole alias lorong waktu. Jadi ibarat jalan pintas gitu kan di alam semesta. Ini tuh memungkinkan kita lompat dari satu titik ke titik lain dengan cepat banget. Tapi teori ini sih masih sebatas spekulasi aja ya, karena belum ada bukti nyata. Untuk teman-teman yang udah nonton video saya yang ada di black hole, mungkin bakal ada sedikit pencerahan. Ini kisah-kisah unik dari time traveler misterius. John Titor, si penjelajah waktu dari 2036. Ada kisah tentang John Titor nih. Bisa dibilang ini adalah salah satu cerita time traveler paling terkenal di internet pada masanya. Tapi sampai sekarang juga sih kalau misalnya kita googling juga bakal keluar si cerita ini. Jadi di tahun 2000 ada seorang anonim nih mulai posting di forum internet dengan nama John Titor. Jadi dia itu ngeklaim kalau dia tuh berasal dari tahun 2036. Sekarang aja baru 2025 ya cuy. Ini udah 2036. Terus katanya dia itu dikirim ke masa lalu untuk ngambil komputer IBM 5100. Yang katanya komputer tersebut itu punya fitur tersembunyi yang penting banget gitu di masa depan. Nah, yang bikin merinding, Titor ini tuh ngejelasin kalau di masa depan dunia itu bakal mengalami perang saudara di Amerika di tahun 2004 sampai 2008 yang katanya berujung pada Perang Dunia Ketiga di tahun 2015. Ya, walaupun ramalannya ini nggak sepenuhnya benar ya, tapi beberapa perkataan Titor tentang teknologi itu terbukti gitu. Salah satunya itu adalah teknologi kuantum dan bug dalam sistem Unix yang disebut Y2K38. Titor juga ngebagiin sketsa mesin waktu yang katanya berbasis dari lubang hitam ini. Nih anehnya nih ya. Jadi setelah beberapa bulan aktif di forum,
Titer ini tiba-tiba ngilang gitu aja. Nah, sampai sekarang itu nggak ada yang bisa membuktikan sih siapa dia sebenarnya. Pertanyaannya, itu beneran time traveler apa bukan sih? Beneran time traveler yang cuma mampir aja gitu sebentar, cuma buat kayak ngomong gitu doang, nyari komputer gitu? Atau kayak cuman orang random jenius iseng nyari teori, iseng bikin teori konspirasi gitu? Nggak ada yang bisa membuktikan. Di tahun 2003 ada lagi nih seorang pria namanya Andrew Carlson. Jadi ditangkap sama FBI karena dugaan insider trading. Masalahnya nih, dia ini berhasil ngubah modal yang awalnya cuman kayak $800 aja, itu bisa jadi 350 juta dolar dalam waktu 2 minggu doang, dengan investasi di saham yang tiba-tiba aja gitu naik drastis. Yang bikin mencengangkan itu waktu dia diinterogasi, si Andrew ini tuh ngaku kalau dia tuh berasal dari tahun 2256, yang sebelumnya aja 2036 udah lumayan ini ya, ini 2256 lebih jauh lagi. Jadi katanya dia memang tahu aja semua pergerakan saham, malah dia sempat nawarin FBI gitu loh tentang informasi keberadaan Osama bin Laden gitu, dan obat untuk berbagai penyakit gitu kalau dia dibebaskan. Cuman ya lagi-lagi anehnya setelah beberapa waktu kasus tersebut mencuat gitu ya, tiba-tiba ngilang aja gitu. Baik orangnya, baik kasusnya itu hilang dari catatan FBI. Jadi ada yang bilang kalau Andrew ini tuh kembali ke masa depan katanya ya, jadi ngilang gitu. Ada juga yang percaya kalau ini tuh cuman hoax aja gitu. Cuma kebayang gak sih kalau misalnya bener gak sih gitu, dia tuh time traveler gitu yang ketahuan main saham gitu, terus habis itu cabut lagi ke masanya. Nih, di era internet nih, banyak foto-foto lama yang dianggap sebagai bukti time traveler gitu kan. Di antaranya ada beberapa yang terkenal, yaitu hipster time traveler. Ada sebuah foto dari tahun 1941, itu nunjukin seorang pria pakai pakaian modern gitu, pakai hoodie, pakai kacamata hitam, terus megang kamera yang nggak cocok sama era itu gitu. Eranya itu kan masih yang perang, masih yang zaman dulu banget. Dia tapi udah modern. Terus Charlie Chaplin's Time Traveler. Jadi di film Chaplin tahun 1928 itu ada sosok wanita yang kayak lagi ngobrol, lagi bicara lewat HP. Kayak dia lagi megang sesuatu tapi kayak HP. Sementara kan di zaman itu belum ada gitu. Terus Rudolph Vance. Nah, legenda ini tuh tentang seorang pria yang tiba-tiba muncul di Times Square di tahun 1950 dengan pakaian ala tahun 1800-an. Terus dia juga punya benda-benda kuno gitu di sakunya. Saya sih lebih menarik ini ya, maksudnya ketimbang sama yang tadi dari 2000 sekian. Nah, walaupun foto-foto ini tuh dianggap hoax gitu ya, terus banyak juga yang salah interpretasi, tapi tetap aja kan bikin kita bertanya-tanya gitu, mungkin gak sih gitu, bener gak sih ada orang-orang yang nyasar ke masa lalu atau misalnya tiba-tiba datang dari masa depan. Tetap kan gitu, kita pasti bertanya-tanya lah. Nih, sekarang pertanyaan yang paling bikin penasaran. Mampu nggak sih kita jadi time traveler? Memungkinkan nggak sih? Jawabannya, ya secara teori mungkin. Bisa aja gitu. Ada beberapa cara nih yang menurut sains gitu kan, bisa bikin kita ngalamin perjalanan waktu. Bisa melakukan time traveling. Yang pertama, teori relativitas Einstein, perjalanan ke masa depan. Kalau kita bergerak dengan kecepatan cahaya, ya terus enggaknya mendekati kecepatan cahaya lah gitu. Nah, waktu itu membuat kita akan berjalan lebih lambat dibanding orang-orang yang ada di bumi. Ini disebut dilatasi waktu, kayak yang barusan diceritain masalah ke ruang angkasa gitu ya, keluar angkasa dengan pesawat. Contohnya nih, eksperimen astronot di ISS nunjukin kalau waktu untuk mereka itu berjalan lebih lambat dibanding orang-orang yang ada di bumi, walaupun cuma dalam hitungan milidetik, jadi nggak yang signifikan, tapi jelas ada perlambatan. Jadi kalau ada teknologi yang bisa bikin manusia gerak secepat cahaya, bisa memungkinkan melompat ke masa depan. Yang selanjutnya ada lubang hitam atau wormhole, itu sebagai jalan pintas waktu. Lubang hitam ini kan punya gravitasi ekstrim ya, yang bisa melengkungkan waktu
waktu. Jadi kalau kita mengorbit lubang hitam supermasif, waktu ini bikin kita bakal melambat drastis dibanding di luar sana. Yang udah lihat video saya ya pasti tahu. Sedangkan wormhole ini atau jembatan Einstein-Rosen ini secara teori bisa jadi portal buat lompat ke masa lalu atau ke masa depan. Masalahnya ini kita itu belum ada deh yang bisa membuktikan gitu. Wormhole ini tuh bisa dilewati atau enggak gitu sebenarnya. Nggak tahu juga ya. Yang selanjutnya ada mesin waktu kuantum. Beberapa fisikawan nih percaya ya kalau partikel kuantum itu bisa bergerak maju mundur dalam waktu. Bahkan ada eksperimen yang nunjukin partikel bisa melompati waktu dalam skala mikroskopis kayak di Ant-Man ya. Tapi kalau kita bicara soal perjalanan waktu buat manusia, kayaknya teorinya masih jauh banget dia. Kayak belum bisa dipercaya gitu karena belum ada bukti aja, belum bisa dibuktikan. Yang selanjutnya dengan cryosleep atau tidur panjang ke masa depan. Kalau kita nggak bisa melompati waktu, gimana kalau kita tidur panjang aja dan bangun di masa depan? Ini kayaknya lebih logis ya. Ini tuh konsep cryosleep atau tidur beku. Jadi kita tuh dibekuin gitu kan. Kita dibekuin terus nantinya dihidupin lagi gitu di masa depan kayak 50 tahun kemudian. Ini sering dipakai gitu kan di film-film sci-fi ya. Kayak Interstellar gitu kan, Avatar, terus ada di drakor juga saya pernah lihat, lupa lagi judulnya apa. Nah saat ini teknologi cryosleep ini lagi dikembangkan nih buat misi luar angkasa ya, buat manusia. Nah itu belum ada yang berhasil dibangunkan nih setelah dibekukan dalam waktu lama. Karena kan berarti kan di shutdown dulu kan semuanya dari mulai otak, syaraf, sistem kehidupan semuanya. Nah tahu deh bisa apa enggak, apalagi dalam waktu yang lama gitu kayak 50 tahun, nggak tahu deh. Jadi tetap ya bakal ada pertanyaan, tetap menjadi pertanyaan. Time traveler itu memungkinkan nggak sih? Beneran nggak sih? Tetap ya, karena belum bisa dibuktikan gitu. Jadi perjalanan ke masa depan secara teori oke, bisa. Terus kalau ke masa lalu ya masih misteri besar ya. Sebenarnya ke masa depan juga misteri besar gitu ya. Bener nggak sih? Ada orang yang udah berhasil. Beberapa cerita gitu kayak yang tadi John Titor, Andrew Carlson. Itu sebenarnya bikin saya bertanya-tanya gitu. Tapi ya sampai sekarang emang nggak ada juga bukti ilmiah solidnya ya gitu tentang kisah-kisah mereka yang baru katanya doang. Tapi kalau misalnya nih kalian ternyata bisa melakukan time traveling, kamu mau kemana dulu? Mau ke masa lalu memperbaiki kesalahan, atau misalnya ke masa depan ngintip masa depan gue gimana nih gitu. Terus lihat teknologi canggihnya. Coba tolong tulis di kolom komentar karena saya ingin tahu isi otak kalian kayak apa. Jangan lupa like, share, subscribe. Makasih banyak untuk yang udah nonton video saya kali ini. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Marici undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.